Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya sayangi. Selamat siang juga para Bapak Ibu guru atau rekan-rekan semuanya yang akan belajar bersama dengan kami dengan materi Suhbase, yaitu salah satu mata pelajaran di produk pastry bakery. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Suhbase, ya. Suhbase ini adalah salah satu produk bakery pastry yang sangat terkenal. Baiklah, kita mulai. Ya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang Suhbase. Apa saja yang akan kita pelajari, ya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama untuk mengidentifikasi, ya. Yang pertama mengidentifikasi apa itu Suhbase. Jadi ruang lingkup Suhbase itu apa saja. Kemudian yang kedua yaitu apa saja karakteristik dari Suhbase, ya. Jadi kita mempelajari karakteristik dari Suhbase. Yang ketiga, mengklasifikasi, ya, mengklasifikasi setiap bahan, kemudian peralatan, dan juga jenis dari Suhbase. Jadi ada beberapa jenisnya Suhbase itu, nanti kita akan pelajari, termasuk karakteristiknya, kemudian bahannya, kemudian peralatan yang akan digunakan untuk membuatnya. Yang keempat, prepare ingredients to make cakes from Suhbase. Jadi menyiapkan bahan, ya. Jadi agar kalian bisa menyiapkan bahan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat kue dari adonan Suhbase. Yang kemudian yang kelima, menyiapkan peralatan untuk membuat Suhbase. Ini adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu materi tentang Suhbase. Ya. Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari dari tujuan pembelajaran tadi? Kita akan mempelajari beberapa hal, ya. Di antaranya yang pertama sejarahnya, bagaimana sejarah perkembangan dari Suhbase itu dari awal sampai saat ini. Kemudian yang kedua, definisi, ya, apa itu pengertian, apa itu ruang lingkup dari Suhbase. Yang ketiga yaitu bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat Suhbase. Kemudian classification atau klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jenisnya, kemudian bahannya, peralatannya. Yang kelima yaitu resep dan mempresentasikannya atau platingnya, ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan resepnya, kemudian cara mengolahnya, gitu ya, sampai kita mempresentasikan. Itu yang akan kita pelajari pada materi Suhbase kali ini. Berikutnya, nah ini, ya. Are you ready to make an awesome Suhbase, ya? Apakah Anda siap untuk membuat Suhbase yang istimewa? Inilah sejarahnya, sejarah dari Suhbase. Pada tahun 1533, ketika Catherine dari Medici meninggalkan kota kelahirannya di Florence, Italia. Jadi Catherine ini berasal dari Italia. Dia menikah dengan Henry II dari Prancis, ya, dan membawa juru masaknya, termasuk kepala juru masak yang bernama Pantarelli. Nah, Pantarelli ini adalah juru masak atau kepala juru masak di istananya Catherine, ya. Kemudian 7 tahun kemudian, Pantarelli menciptakan adonan pasta yang ia gunakan untuk membuat kue, dinamakan pate Pantarelli. Jadi 7 tahun setelah perpindahan Catherine menikah dengan Henry ini, ya, juru masak Pantarelli ini membuat adonan yang membuat kue dinamakan pate Pantarelli. Kemudian tidak selang berapa lama adonan ini berubah nama menjadi pate Popellini, ya, lalu menjadi pate Popellin hingga akhirnya sebagai pate Choux, ya, pate Choux, ya, pate Choux. Itu sejarahnya pada tahun 1933 itu awalnya. Kemudian, nah ini ya yang seorang chef, ya, seorang chef. Dia adalah raja para juru masak dan dia juga
juru masak para raja di Prancis ya, namanya Marie Antoine Carême. Dia menyempurnakan resep yang disebutkan oleh Pentelese tadi hingga menjadi resep yang digunakan oleh para juru masak saat ini. Dialah yang menciptakan resep sourpes ya yang kita pakai sampai saat ini. Ini Marie Antoine Carême. Nah, kemudian definisi. Apakah definisi dari sourpes ya? Definisi dari sourpes ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu pain à soupe. Ya, pain à soupe ini secara literal atau secara literasi, secara bahasa itu artinya pasta kubis. Kenapa kalau disebut pasta kubis? Karena bentuknya ya, bentuknya bagian atas itu merekah-merekah seperti kubis, sehingga dinamakan pain à soupe atau soupe ya, adonan soupe. Nah, dari bentuknya yang seperti kubis itu, dia sourpes ini menjadi ciri khas sendiri ya. Sering disebut sebagai sourpes karena teksturnya yang tidak padat seperti adonan lain, tetapi bertekstur seperti pasta. Jadi adonan itu pasta, kemudian dipanggang menjadi berbentuk seperti adonan kubis tadi ya. Selanjutnya, nah, sourpes ini ya dibuat dengan menggunakan apa saja bahannya. Yang pertama adalah mentega ya, mentega, kemudian air. Air ini bisa diganti dengan susu, jadi cairannya itu bisa berupa air, juga bisa berupa susu. Kemudian tepung terigu dan telur. Ini adalah 4 bahan utama: mentega, air, tepung, dan telur. Nah, bahan utama ini biasanya ditambah dengan gula ya, maaf, dengan garam ya, dengan garam. Jadi 5 bahan utama selain 4 tadi, mentega, air, tepung terigu, dan telur, biasanya ditambah dengan garam. Jadi ada mentega, air, tepung terigu, telur, dan garam. Nah, garam ini bisa diganti dengan gula ketika nanti ingin rasanya lebih manis ya. Gula atau garam ini adalah pilihannya. Nah, kita kembali dulu di yang tadi mana ini ya, sourpes ini ya. Nah, sourpes ini kenapa dia adonan cair tadi, yang pasta tadi ya, cair berubah menjadi pasta, itu terdiri dari ada air, mentega, garam. Ini kan berupa adonan pasta. Ketika dia di oven dalam suhu yang tinggi 200, dia akan di dalamnya akan terperangkap menjadi rongga ya. Jadi telur, tepung tadi, gluten tadi mengembang membentuk rongga, sehingga dalamnya ada rongga-rongga kosong, kemudian atasnya mengembang sehingga merekah atasnya ini seperti kubis tadi ya, sehingga disebut dengan kubis. Oke, lanjut klasifikasi. Di Indonesia pastry soupe atau sourpes ini dikenal dengan nama kue sus ya. Di Indonesia mungkin ya bahasanya sourpes itu tadi ya, sehingga Indonesia bilangnya kue sus gitu ya, sus gitu ya. Jadi dengan mudahnya agar lebih mudah menyebutnya dengan kue sus. Di Indonesia ada 2 jenis kue sus yang populer, yaitu kue sus basah ya, ini seperti ini yang sebelah kiri. Ini biasa diisi dengan flan, kemudian atau coklat ya, atau yang gurih bisa roux gitu ya. Sedangkan kue sus kering bahannya sama, kue sus kering ini ya, cuman pengolahannya yang berbeda. Kalau kue sus basah ini dia mengovennya 1 kali, tapi kalau kue sus kering ini 2 kali pengovenan. Yang pertama tadi bentuknya lebih kecil ya, kalau kue sus basah lebih besar, kalau yang kue sus kering lebih kecil. Jadi kuenya kecil, kemudian di oven dalam suhu tinggi yang pertama kali, kemudian dikeluarkan, kemudian di oven lagi dengan suhu yang lebih rendah ya, itu kue sus kering. Jadi bentuknya lebih kecil, kemudian ovennya 2 kali. Itu kue sus ini yang ada di Indonesia, klasifikasi kue sus yang ada di Indonesia. Bagaimana versi aslinya yang ada di Eropa, yang dari Perancis ya. Nah, ini klasifikasi dari kue sus atau sourpes yang asli di Eropa. Yang pertama ada sourpes, ini seperti kita ya, kue sus basah itu. Kemudian ada eclair. Eclair ini sama dengan sourpes namun bentuknya panjang. Jadi kalau sourpes ini
mencet atau membuatnya ya, di spreadnya lewat wrapping bag itu membuat bulatan, kalau yang eclair ini panjang. Kemudian jenis ketiga ada namanya churros. Churros ini adalah kue sus yang digoreng. Ini salah satu-satunya kue sus yang digoreng, namanya churros ya. Jadi kue sus, adonan kue sus yang digoreng. Kemudian ini bisa dikasih topping macam-macam, kemudian ditaburi gula atau coklat dan sebagainya. Kemudian jenis yang keempat yaitu profiterole. Profiterole ini kue sus yang bentuknya kecil, jadi lebih kecil dari surprise yang ukuran biasanya. Jadi profiterole ini bentuknya lebih kecil, sama isiannya bisa fla, bisa roux, bisa coklat, atau bisa es krim ya. Kalau ingin es krim itu nggak apa-apa. Kemudian yang kelima yaitu Paris Brest. Paris Brest ini cirinya khusus, berbentuk seperti donat, bulat, besar ya, lubang tengahnya. Biasanya dia dibelah ya, itu Paris Brest. Kemudian yang keenam yaitu Krokombus. Krokombus ini adalah profiterole yang disusun seperti piramida. Jadi profiterole kecil-kecil disusun seperti piramida. Ini adalah 6 jenis dari klasifikasi surprise yang asli di Eropa ya. Nah, bagaimana dengan bahannya? Ini bahan dari tadi ya, bahan utama dari surprise ada air atau diganti dengan susu, kemudian butter, mentega atau margarin, kemudian tepung ya, kemudian telur, lalu ada garam, kemudian pilihannya bisa tambah sugar, gula atau baking powder. Jadi baking powder pakai, tapi pada perkembangannya ini ada beberapa yang memakai baking powder, jadi biar bentuknya lebih merekah seperti itu. Oke, ini ya bahannya. Selanjutnya ini adalah resep detailnya ya. Hal yang perlu diperhatikan ketika kalian mengolah ya, 15 menit pertama itu adalah zona bahaya, dimana jangan sampai membuka oven ya, membuka oven ketika 15 menit pertama. Kenapa? Karena saat 15 menit pertama surprise ini masih membentuk rongga, dia masih membentuk membuat rongga di dalam ke atas, biar kokoh dulu. 15 menit, 20 menit baru bisa dibuka. Kalau memang tidak perlu, nggak usah dibuka, biarkan sampai dia warna kecoklatan golden brown ya. Nah, ini biasanya di oven sekitar 30 sampai 45 menit api atas bawah ya, jangan api bawah saja. Kalau api bawah saja nanti hanya matang dari bawah, tapi kalau atas bawah, atasnya juga membentuk bagian atasnya sehingga terbentuklah kubis tadi ya, tekstur kubis. Suhunya sekitar 200 derajat Celcius. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi 15 menit pertama jangan dibuka oven ketika kita mengoven surprise, itu sangat berbahaya ya, bisa ambles nanti, kue susnya bisa kempes gitu ya. Berikutnya ini peralatannya. Peralatan yang pertama yaitu wooden spatula. Wooden spatula ini adalah sotel ya, entong. Wooden spatula yang dari kayu. Kenapa dari kayu? Karena dia kuat, karena kita harus mengaduk dengan cepat. Jika adonannya banyak, itu kita bisa memakai mixer ya, tidak harus pakai wooden spatula. Jadi biar kita mengaduknya dengan cepat. Kemudian maaf, ini pan ya, pan frying ya, maaf, ini pan frying, panci ya, bukan, ini panci ini nanti digunakan untuk memasaknya ya, mengolahnya di atas kompor. Kemudian pastry bag atau piping bag, ini untuk nanti menyemprotkan adonan. Measuring cup atau gelas ukur, lalu baking tray atau loyang ya. Kemudian ini oven dan pan frying. Kenapa ada oven dan pan frying? Karena ada salah satu jenis surprise yang menggunakan wajan atau digoreng tadi ya. Ini peralatannya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke tadi ya, jenis-jenis dari surprise. Yang pertama, surprise itu sendiri. Bagaimanakah karakteristiknya? Yang pertama, berbentuk kubis ya, atasnya berbentuk kubis, ini seperti ini, bulat, atasnya seperti ya, jadi dia merekah.
Kemudian isian dan topping. Isiannya bisa berupa flan atau coklat, kemudian atau roux kalau ingin gurih. Nah, toppingnya bisa diberi coklat leleh atau krokolin. Krokolin ini adalah lapisan khusus yang bisa dikasih warna-warni di atasnya sehingga dia lebih menarik. Jadi ya, warnanya lebih menarik. Kemudian rasanya manis, agak manis ya. Kemudian ini adalah oven untuk karena surprise ini karakteristiknya dia di oven ya, dia harus di oven. Ini adalah karakteristik yang pertama, yaitu surprise tadi. Berikutnya kedua eclair. Eclair tadi ya, ini eclair. Nah, eclair ini karakteristiknya pertama berbentuk lonjong ya, sama dengan surprise ya. Dia kalau ingin mengisi berarti harus dibelah dulu dalamnya ya, dibelah surprise-nya baru diisi dengan isiannya ya. Nah, untuk apa ini, eclair juga begitu, bentuknya lonjong, atasnya bergerigi, bentuknya bergerigi, bisa diberi topping. Jadi biasanya di atasnya ini mempercantik dikasih coklat leleh, dikasih sprinkle ya. Kemudian dalamnya ada krim, bisa flan, bisa diplomat juga bisa. Ini ya isiannya flan, buah, roux gitu ya. Macam-macam. Sekarang perkembangannya sudah modern, bisa diglaze juga atasnya. Kemudian teknik pengolahannya untuk eclair ini adalah baking di oven ya, dia di oven. Ini karakteristik dari eclair. Berikutnya churros. Ini dia churros, satu-satunya surprise yang digoreng ya. Churros bentuknya seperti ini. Nah, ini churros ini berbentuk lonjong ya, sama dengan eclair, namun dia bentuknya lonjong panjang. Atas bagian seluruhnya bergerigi, tidak hanya atas, bisa diberi topping. Toppingnya apa? Biasanya dia dikasih taburan gula bubuk ya, atau ditambah dengan kayu manis juga bisa, atau langsung dioles dengan coklat leleh. Ini ada yang matcha ya, coklat matcha ini ada juga. Teknik pengolahnya adalah frying. Ini satu-satunya yang digoreng. Ini churros. Ini mudah sekali dibuat ya. Surprise ini mudah sekali dibuat di rumah. Jadi kalian kalau ingin membuat tidak perlu punya oven, langsung saja membuat adonan surprise, kemudian taruh di piping bag, disemprotkan di atas penggorengan, sudah jadi. Kemudian diberi topping ya. Ini bisa jadikan kalian untuk jualan ya, bisa dijual. Karena di luar negeri itu mahal churros ini ya, di kota-kota besar itu churros mahal. Kita bisa membuat sendiri. Berikutnya adalah profiterole. Profiterole ini adalah tadi apa? Yaitu surprise yang berbentuk kecil ya. Surprise yang berbentuk kecil-kecil. Ini profiterole, bulat kecil, atau seperti kubis sama, karakternya sama, bentuknya sama, cuman ukurannya lebih kecil. Isiannya juga sama, tekniknya juga sama, persis dengan surprise, namun hanya bentuknya lebih kecil. Itu adalah ciri-ciri dari profiterole. Nah, berikutnya adalah Paris-Brest. Paris-Brest ini adalah surprise yang bentuknya bulat ya, besar, dan tengahnya berlubang. Jadi seperti donat namun ukurannya besar. Setelah Paris-Brest ini jadi keluar dari oven ya, untuk platingnya, untuk menghiasnya itu dibelah dua ya, langsung dibelah dua. Kemudian diberi isian krim atau diplomat ya, kemudian bisa ditambah buah dan sebagainya, lalu ditutup lagi dengan separuh dari Paris-Brest tadi. Nah, kemudian atasnya itu diberi topping gula bubuk, kayu manis, atau coklat bubuk, atau krim lagi, ditambah dengan hiasan. Ini ada almond ya, kacang almond, buah stroberi dan sebagainya. Itu bisa dijadikan hiasan. Kemudian teknik pengolahannya adalah baking. Ini teknik pengolahannya, baking ya. Ini karakteristik dari Paris-Brest. Jadi Paris-Brest itu bentuknya seperti donat ya. Berikutnya croquembouche. Nah, ini croquembouche ini adalah profiterole yang disusun sehingga berbentuk piramida. Ini dia ciri khas dari croquembouche. Ini ya, surprise kecil-kecil atau profiterole disusun
seperti piramida, dia akan dibantu oleh saus karamel. Jadi untuk menyusunnya ini biar tidak runtuh ya, susunannya ini dikasih saus karamel, disusun ke atas, kemudian dilapisi lagi atasannya, dikasih saus karamel, diacak, jadi dia seperti dibalut dengan karamel ya. Ini isiannya sama, bisa diberi krim atau bisa diberi dengan fla atau diplomat, coklat ya. Kemudian ini kalau pada perkembangannya ini tidak hanya karamel ya, coklat yang dileleh, coklat leleh juga disiramkan di situ juga bisa. Itu ya, itu adalah ciri-ciri dari krokombus. Jadi bentuknya piramida, profiterol yang disusun ya seperti piramida itu adalah krokombus. Itu tadi ya ciri-ciri dari masing-masing jenis dari soup paste, ada 6 ya. Nah sekarang kita masuk resepnya ya. Yang perlu diperhatikan adalah suhu pengolahan 200 derajat Celcius ya. Nah ini step by stepnya. Yang pertama, tambahkan air atau susu, kemudian garam atau gula, butter, dan direbus sampai mendidih ya. Pastikan semua cairan itu mendidih. Kemudian second, yang kedua, tambahkan tepung, kemudian diaduk jangan cepat ya, kemudian dibiarkan sesaat, lalu tambahkan telur dan biar campur sampai dia mengental atau seperti jambul nanti ya, ketika sudah siap kita spread. Kemudian ketika di spread ke baking tray atau ke loyang, lalu di oven selama 30 menit ya. Ini dijelaskan satu-satu ya, ini kita jelaskan satu-satu. Yang pertama ini ya, jadi di pan atau di panci ini air cairan ditambah dengan butter dan garam. Ini secara umum. Kalau ingin lebih manis bisa ditambah dengan gula ya, air atau susu ya. Karakteristiknya beda-beda. Kalau susu nanti otomatis dia cepat basi karena proteinnya tinggi ya. Susu kan tidak begitu awet, jadi bisa diganti dengan air biasa. Cuman kalau susu ini teksturnya lebih kokoh ya kalau pakai susu. Nah ini air, kemudian butter ya, butter atau margarin dan garam dimasukkan ke dalam panci, direbus sampai dia mendidih. Pastikan dia mendidih, jadi semuanya sudah leleh, butter sudah leleh. Itu. Setelah dia mendidih, masukkan tepung. Ya, tepung dimasukkan, kemudian diaduk dengan cepat. Pastikan mengaduk dengan cepat agar apa? Tidak gosong di bawah, di bagian bawah itu tidak gosong. Diaduk dengan cepat sampai adonan itu kalis. Tandanya kalis bagaimana? Tidak menempel pada panci ya. Jadi adonannya sudah tidak menempel pada panci dan dia sudah istilahnya seperti adonan yang solid ya. Setelah itu bisa dibiarkan dulu sampai agak hangat atau agak dingin ya, hangat-hangat kuku. Jadi ketika adonan itu masih panas, jangan langsung dicampur dengan telur, tapi biarkan dulu sampai dia agak dingin atau hangat-hangat kuku, baru dimasukkan telur satu persatu ya, satu persatu, jangan langsung semua dimasukkan, satu persatu dulu dimasukkan, dicampur, diaduk sampai dia campur rata. Masukkan kembali selanjutnya, sampai adonan itu membentuk seperti pasta. Ciri-cirinya ketika dia siap di spreadkan atau ditaruh di loyang ya, bahwa ketika diaduk ditarik itu seperti jambul segitiga yang kebalik ya. Jadi adonan yang ke bawah oleh spatula kita itu nanti dia berbentuk segitiga, jambul yang kebalik gitu ya. Itu tandanya bahwa oh adonannya sudah bagus dan siap untuk di oleskan ke loyang ya. Nah ini ya, selanjutnya masukkan adonan itu ke piping bag ya, kemudian beri dia squid berbentuk yang seperti bintang itu ya, lalu kita spreadkan di atas loyang. Jika bentuk yang supe seperti kubis berarti melingkar, kalau yang eclair berarti panjang, kalau ada lagi yang swan bentuknya swan itu ya, itu bentuk dulu seperti
untuk badannya itu juga kayak ekler gitu, agak gemuk. Kemudian bentuk kepala angsa ya, swan itu angsa, bentuk angsa. Kemudian bentuk sayapnya juga, itu kalau pengennya bentuk swan ya, atau angsa. Kemudian kalau bentuk Paris base berarti harus dibentuk bulat besar ya. Nanti ada videonya nanti untuk masing-masing bentuk itu, masing-masing jenisnya bagaimana cara membuatnya, nanti ada. Nah, setelah itu di oven ya, ini di oven 200 derajat Celcius. Ingat, api atas dan api bawah ya, biar dia sempurna membentuk teksturnya. Kemudian 15 menit pertama jangan dibuka ovennya ya, biarkan di dalam oven minimal 15-20 menit baru bisa kita intip. Perhatikan suhunya, perhatikan apinya, perhatikan juga warnanya ya, jangan sampai dia gosong. Kemudian ini tadi ya, sudah ada 1, 2, 3 ini. Yang pertama merebus, tambah tepung dan telur, kemudian di oven. Nah, itu dia cara membuat surprise ya, materi kita pada siang hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan kalau ingin apa yang disampaikan mengenai surprise, silahkan kalian bisa menulis di kolom komentar. Ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di grup, atau bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang ditanyakan, Ibu cek di bawah. Ya, ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti untuk masing-masing video bisa Ibu share di grup ya, bagaimana cara membuat surprise, eclair, churros, kemudian Paris brest, profiterole maupun propombus. Itu nanti bisa kalian lihat ya. Nanti minggu depan kalau memang sudah PPKM sudah dibuka, kita akan praktek ya. Kita akan praktekkan masing-masing jenis itu, dan prakteknya individu ya, tidak ada praktek kelompok. Jadi ibu ingin pastikan bahwa kalian bisa membuatnya. Ini mudah, tidak sulit sebenarnya. Surprise ini mudah gitu ya. Sekian presentasi atau materi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.